Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sartika Nahbur dengan NIM 41523010044. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester generatif AI. Berikut saya akan menjelaskan artikel atau jurnal nomor 1 yang berjudul Attention is All You Need. Makalah oleh Vaswani et al. New York IPS 2017 memperkenalkan transformer, arsitektur jaringan saraf yang sepenuhnya berbasis mekanisme perhatian, self-attention. Transformer menggantikan rekurensi dan konvolusi, memungkinkan paralelisasi penuh, efisiensi pelatihan yang dramatis, dan membuka jalan bagi model besar seperti BERT dan GPT. Dan latar belakang dan motivasi dominasi RNN. Sebelum transformer, RNN, LSTM atau GRU mendominasi NLP, memproses token secara sekuensial dan mempertahankan hidden state. Kelemahan rekurensi, kurang paralelisasi, pelatihan lambat untuk urutan panjang, kesulitan menangkap, dependensi jarak jauh, dan batas memori saat batch training. Dan solusi yang diusulkan yaitu buang rekurensi, gunakan attention untuk hubungan antar token sehingga semua posisi diproses paralel dan jarak antar pos menjadi 0. Arsitektur transformer, gambaran umum. Transformer memakai kerangka encoder-decoder, tetapi setiap komponen dibangun dari self-attention, multi-head, dan feed-forward networks. Tidak ada rekurensi maupun konvolusi. Dimensi representasi utama D model 512 dan standar arsitektur dasar menggunakan N sama dengan 6 lapisan pada encoder dan decoder. Encoder, decoder, dan detail struktur. Encoder per lapis, multi-head, self-attention, position-wise, feed-forward, residual connection, layer norm setelah tiap sublapisan, output dimensi D model 512. Dan decoder per lapis, max, multi-head, self-attention, cross-attention, encoder-decoder, feed-forward, masking, mencegah melihat token masa depan, dan alur data, token embedding, positional encoding. 6 kali encoder, decoder menggunakan cross attention linear softmax untuk prediksi token. Mekanisme attention, intuisi, formula. Attention merepresentasikan hubungan query key value scale dot product attention softmax QK DK V sekali mencegah softmax menjadi terlalu tajam untuk dimensi kunci besar multi-head. H sama dengan 8, D K sama dengan 64 menjelaskan beberapa perspektif perhatian paralel menghasilkan representasi yang lebih kaya. Komponen pendukung. Positional encoding menambahkan informasi posisi pada embedding menggunakan fungsi sinus atau cosinus. P pos 2i sama dengan sin pos atau 1000 2i D model. P pos 2i sama ditambah 1 sama dengan cos, memungkinkan model mengetahui urutan token dan mengekstrapolasi ke panjang lebih panjang. Feed-forward residual embedding, Fn per posisi, D, Ff sama dengan 2048, residual ditambah layer norm setelah tiap sublapisan. Bobot embedding dibagi antara embedding input, embedding output, dan pre-softmax linear. Embedding diskalakan dengan D model. Perbandingan self-attention dan RNN dan CNN. Perbandingan berdasarkan kompleksitas per lapis
paralelisasi, dan panjang jalur dependensi menunjukkan keunggulan self-attention. Kompleksitas OND namun operasi sekuensial 0 dan panjang jalur ORRN. Ini tuh bacanya gimana sih? Dan selanjutnya ada encoder, decoder. Pada saat ini dijelaskan struktur encoder dan decoder pada transformer. Pada encoder terdapat multi-head self-attention untuk memahami hubungan antar kata, lalu feed-forward untuk memproses data, dan residual connection serta layer norm untuk menjaga stabilitas model. Pada decoder terdapat max self-attention yang mencegah model melihat kata berikutnya. Kemudian cross attention untuk mengambil informasi dari encoder lalu menghasilkan prediksi token berikutnya. Alur datanya dimulai dari token yang diubah menjadi embedding dan positional encoding, kemudian masuk ke encoder, decoder, lalu linear dan softmax untuk prediksi output. Dan slide berikutnya menjelaskan attention, yaitu hubungan antar query dan value. Dan slide berikutnya menjelaskan attention, yaitu hubungan antar query, key, dan value. Rumus attention adalah softmax Q kali. Gak usah pakai gini-gini sih. Pada saat ini dijelaskan beberapa komponen pendukung penting pada arsitektur transformer. Yang pertama adalah positional encoding, karena transformer tidak memproses data secara berurutan seperti RNN. Maka model perlu diberi informasi mengenai posisi token dalam kalimat. Untuk itu digunakan fungsi sinus dan kosinus seperti pada rumus yang ditampilkan dengan positional encoding. Model dapat memahami urutan kata dan mampu melakukan generalisasi pada urutan yang lebih panjang. Kemudian terdapat bagian feed-forward, residual, dan embedding. Setelah proses attention, setiap token diproses menggunakan feed-forward network berposisi dengan dimensi sebesar 248. Selanjutnya, digunakan residual connection dan layer normalization untuk menjaga stabilitas pelatihan model. Selain itu, bobot embedding digunakan bersama antara embedding input, embedding output, dan pre-softmax linear. Embedding juga diskalakan dengan akar dari D-model agar representasi data lebih stabil. Selanjutnya, slide ini membahas perbandingan antara self-attention, RRN, dan CNN berdasarkan kompleksitas paralelisasi dan panjang jalur dependensi. Self-attention memiliki keunggulan karena prosesnya dapat diparalelkan sehingga lebih cepat saat training. Kompleksitasnya memang O N kuadrat dikali D, tetapi panjang jalurnya hanya big O1, sehingga hubungan antar token yang jauh tetap dapat dipelajari dengan baik. Sementara itu, RRN memiliki proses yang bersifat sekuensial dengan kompleksitas O N dikali D kuadrat. Karena diproses satu persatu, training menjadi lebih lambat dan sulit menangani dependensi jarak jauh. Sedangkan CNN memiliki kompleksitas O K dikali N dikali D kuadrat dan jalur dependensi big O log N. CNN lebih cepat dibanding RRN tetapi masih memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan global antar token. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa self-attention menjadi pilihan utama
karena lebih efisien dan efektif dalam menangani hubungan jangka panjang. Pada saat ini jelaskan proses pelatihan transformer. Bagian pertama adalah data. Yang digunakan yaitu dataset WMT14 untuk penerjemah bahasa END dan ENFR. Data diproses menggunakan teknik BPE dan Word Piece Tokenization agar model dapat memahami potongan kata dengan lebih efektif. Selanjutnya, pada bagian perangkat keras, pelatihan model dilakukan menggunakan mesin dengan 8 GPU NVIDIA P100. Model dasar membutuhkan sekitar 12 jam pelatihan, sedangkan model besar membutuhkan sekitar 3,5 hari. Dan pada bagian optimizer learning rate, transformer menggunakan optimizer Adam dengan parameter beta dan epsilon tertentu. Learning rate diatur menggunakan metode warm up step sebanyak 4000 langkah untuk membantu stabilitas training di awal proses. Kemudian pada bagian regularisasi digunakan dropout dan label smoothing untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Dan slide ini menunjukkan hasil eksperimen dan ablasi dari model transformer. Berdasarkan grafik, transformer model besar memperoleh skor Blewu sebesar 28,4 pada END dan 41,8. Pada ENFR, hasil ini lebih dibandingkan model sebelumnya dengan biaya komputasi yang lebih rendah. Model dasar transformer juga tetap memberikan performa yang kompetitif. Dari hasil ablasi diketahui bahwa penggunaan 8 attention head dengan ukuran kunci 64 memberikan hasil optimal. Selain itu, dropout terbukti membantu meningkatkan performa model. Learn Positional Embedding juga memberikan hasil yang hampir sama dengan sinusoidal encoding. Namun, sinusoidal tetap dipilih karena lebih baik untuk ekstrapolasi pada urutan yang lebih panjang. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa arsitektur transformer sangat efektif dan efisien untuk tugas pemrosesan bahasa alami. Berikutnya dijelaskan konsep attention pada transformer. Attention mempresentasikan hubungan antara query atau Q, K atau K, dan value atau V. Dan cara kerjanya yaitu query dibandingkan dengan K untuk mencari tingkat hubungan antar kata. Kemudian hasilnya dihitung menggunakan softmax agar menjadi bobot perhatian. Setelah itu, bobot tersebut dikalikan dengan value untuk menghasilkan output attention. Dan pembagian dengan akar D, K atau akar dimensi K digunakan untuk menjaga nilai softmax tetap stabil dan tidak perlu besar. Selain itu, terdapat multi-head attention dengan jumlah head sebanyak 8 dan dimensi DK sebesar 64. Multi-head attention memungkinkan model melihat hubungan kata dari beberapa perspektif secara paralel sehingga representasi bahasa menjadi lebih kaya dan akurat. Selanjutnya, pada slide terakhir ini berisi kesimpulan, dampak, dan refleksi dari arsitektur transformer. Pada bagian kontribusi utama, transformer memperkenalkan pendekatan baru dengan menggantikan rekurensi pada RRN menggunakan multi-head self-attention. Pendekatan ini membuat proses pelatihan menjadi lebih cepat dan berhasil mencapai performa terbaik pada dataset WMT14. Selanjutnya, pada bagian dampak luas, transformer menjadi dasar bagian berbagai model besar seperti BERT, GPT, T5, Vision Transformer atau VT, hingga AlphaFold 2. Kehadiran transformer membawa revolusi besar tidak hanya pada NLP, tetapi juga pada bidang fisik komputer, audio, dan bioinformatika. Kemudian, pada bagian keterbatasan dan rencana pengembangan transformer masih memiliki kelemahan, yaitu kompleksitas big O encoder kali D untuk data berurutan panjang sehingga membutuhkan komputasi dan data yang besar. Selain itu, transformer juga tidak memiliki memori eksplisit seperti beberapa arsitektur lain. Karena itu,
Karena itu, penelitian selanjutnya dikembangkan menggunakan resistract attention dan local attention agar model menjadi lebih efisien serta dapat diterapkan pada berbagai modalitas lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transformer merupakan salah satu inovasi paling berpengaruh dalam perkembangan generatif AI modern.